Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Nah, kalau tadi kita membahas yang semi manual, sekarang kita membahas yang otomatis. Otomatis ini memiliki banyak sekali kelebihan dibanding dengan yang manual tadi. Nah, kalau misalkan otomatis, nanti kelebihannya ini segala sesuatunya serba otomatis. Jadi kita nggak harus mikir ini halaman berapa, ini apa, itu nggak perlu. Nah, sebelum kita ke situ, ini yang harus kita kenal terlebih dahulu, ini style ya. Nah, style ini ada berbagai macam style tulisan ya, auto, normal, strong style, subtitle, dan lain sebagainya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ini create style. Misalkan saja kita tulis judul. Nah, kita juga bisa memodify. Ya, misalkan kita gantilah kepala. Nah, misalkan kepala. Ini kita modify lah. Nah, misalkan ini Times New Roman ukurannya 12 bold. Nah, kita oke. Nah, selain buat kepala ini, misalkan kepala untuk judul, kita juga harus buat untuk subjudulnya. Misalkan kita create style lagi ya. Ini sub kepala misalkan. Ini kita oke. Jangan lupa dimodify dulu ya. Ini misalkan yang sub kepala nggak di bold. Oke ya. Nah, ada kepala, ada sub kepala. Ketika kita menambahkan, misalkan tadi style kepala ya, otomatis nanti muncul di list style. Ya sudah. Misalkan kita ingin membuat suatu judul. Nah, apa yang ingin kita list di daftar isi, kita jadikan dulu misalkan ini kepala ya. Karena kita tadi memodify Times New Roman 12. Oke, kemudian ini misalkan skripsi ya, ada pendahuluan, kemudian misalkan ini misalkan saja. Oke. Nah, di pendahuluan mungkin nanti ada latar belakang kan ya. Kemudian setelah latar belakang ada ini misalkan asumsikan saja seperti ini ya, Ctrl Enter. Nah, latar belakang ini tentunya kan berbeda dengan tadi ya. Kalau pendahuluan kepala, latar belakang ini kita buat sub kepala. Definisi operasional kita buat sub kepala. Kasih angka 1 misalkan. Ini 2. Nah, berarti kan tadi kita punya pendahuluan ini kepala, latar belakang ini sub kepala. Kajian pustaka ini kepala. Oke, berarti untuk membuat daftar isi, nah misalkan kita ingin buat daftar isi di luar sini ya. Nah, ini jangan lupa ada judul dulu ya. Daftar isi. Ini kita buat halamannya 12
12, kemudian ini upper. Nah, ini tinggal kita insert references, kemudian pilih table of content. Nah, kemudian pilih custom table of content. Kemudian sini pilih option. Nah, setelah dipilih option, kita harus menyusun TOC level. TOC level ini mengatur terkait menjorok tidaknya, sejauh mana jorokannya. Nah, itu diatur di TOC. Nah, misalkan tadi yang kepala. Nah, yang kita buat stylenya itu semuanya ada di sini. Misalkan kepala kita buat 1, kemudian sub kepala dikasih 2. Nah, 1, 2 ini berarti nanti angkanya semakin besar akan semakin ke kanan. Nah, jadi makanya kepala ini saya tulis 1, yang sub kepala saya ganti 2. Nah, karena kepala dulu, baru setelah itu menjorok sub kepala. Dan yang lainnya ini dihapus, jangan lupa. Jangan mencantumkan yang lainnya. Ini tinggal di OK. Nah, ini ada previewnya. Kemudian OK. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Enaknya yang otomatis ini kita nggak perlu memandang halaman ini berapa ngetiknya. Kalau otomatis halaman ini menyesuaikan tanpa harus kita mengetik halaman berapa. Misalkan ya, nah cek halaman 4. Nah, ini halaman 4. Nah, enaknya lagi yang manual, misalnya latar belakang ya. Latar belakang misalnya karena revisi ya, ada tambahan. Ini latar belakang bergeser di halaman 5 misalkan. Ini tinggal kita klik kanan, update field, kemudian update page number only. Nanti otomatis dia berubah halamannya. Makanya saya merekomendasikan ini pakai yang otomatis, karena dengan otomatis halaman-halaman ini kita tidak perlu repot. Nah, kan skripsi itu pasti kan ada yang namanya revisi, ada tambahan, pengurangan, halamannya berubah, ini nggak perlu khawatir. Nanti tinggal di update file, langsung otomatis halamannya